Rumah Sakit Unimus ini berbasis rumah sakit Islam nih, Dok. Namun kita di sini juga tidak memandang berdasarkan agama ataupun ras tertentu. For everyone, siapapun yang akan berobat atau membutuhkan pelayanan di Rumah Sakit Unimus, insya Allah kami siap melayani. Masyarakat harus sadar bahwa ayo ke rumah sakit walaupun belum sakit, tapi untuk kemudian tahu seberapa jauh tubuh kita, kesehatan kita. Di bulan depan itu rumah sakit akan menyelenggarakan pelatihan bagi dokter-dokter spesialis bedah di seluruh Jawa Tengah. Ada 10 dokter spesialis bedah yang akan kemudian mengadakan pelatihan di Rumah Sakit Unimus. Kita ingin kemudian mengembangkan nih bahwa Rumah Sakit Unimus ini juga menjadi pusat pelatihan. Halo Tribuners, berjumpa lagi bersama saya Elin. Kali ini di program Tribun Topik. Seperti biasa kita bakal mengulik topik-topik menarik. Nah, pada kesempatan ini kita bakal mengenal salah satu rumah sakit yang di Semarang. Ini masih relatif baru sih, tapi sudah terkenal juga karena punya Universitas Kedokteran di Semarang. Kita sudah bersama dua narasumber kita yang luar biasa. Langsung saja saya akan mengenalkan. Yang pertama ada Direktur Rumah Sakit Unimus, Dr. M. Riza Setiawan, MOSH. Halo dokter. Halo. Dokter Riza, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sibuk apa, Dok? Ya, ini lagi sibuk memasarkan rumah sakit. Oke, kayaknya nggak perlu dipasarkan, udah terkenal Unimus. Gitu ya. Oke. Kemudian Tribuners, yang kedua narasumber kita ada Manajer Pelayanan Medis dan Penunjang Medis Rumah Sakit Unimus, ada Dr. Arif Rahman, SPPD AIFOK. Halo Dr. Arif. Halo. Kabarnya gimana, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sibuk apa nih kalau Dr. Arif? Dr. Riza tadi sibuk memasarkan. Kalau Dr. Arif apa nih sibuknya? Sibuk meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Unimus. Oke, luar biasa sekali. Baik. Ini rumah sakit baru sebenarnya Tribuners, baru berapa tahun ya, Dok? Baru 3 minggu, Mbak Elin. Oke, baru 3 minggu banget Tribuners. Masih baru 3 minggu operasional, tapi sudah santer dari tahun-tahun kemarin. Makanya saya tanyanya udah berapa tahun, Dok? Gitu. Ya. Sering nganter ke sana soalnya. Baik. Nah, Dok, boleh dikenalkan dulu ke Dr. Riza dulu. Dok, bisa dikenalkan ke Tribuners terkait Rumah Sakit Unimus ini, Dok? Boleh? Ya. Terima kasih Mbak Elin. Rumah Sakit Unimus ini merupakan rumah sakit yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Semarang. Memang sudah dibangun sejak 3 tahun yang lalu, Mbak Elin. Akan tapi kami baru diresmikan oleh Ketua PP Muhammadiyah, Prof. Haidar Nasir bersama Ibu Wali Kota tanggal 6 Januari 2024 kemarin. Jadi ini kurang lebih 3 minggu ya. Oke, kami 3 operasional, minggu. betul. Jadi memang rumah sakit ini merupakan rumah sakit tipe C yang insya Allah kedepannya akan menjadi rumah sakit tipe B pendidikan dan memang memiliki satu visi menjadi rumah sakit untuk pendidikan dan pelayanan sekaligus penelitian kesehatan. Oke. Seperti itu. Baik, berarti bisa dibilang yang melatar belakangi adanya Rumah Sakit Unimus ini untuk pendidikan, tapi juga untuk pelayanan masyarakat seperti itu, Dok? Betul, betul sekali. Jadi sebetulnya kita lebih fokus untuk pelayanan masyarakat, akan tetapi memang ke depan rumah sakit ini juga akan dikembangkan menjadi rumah sakit pendidikan bagi Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan, dan seluruh program-program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Semarang. Akan tetapi memang kita ingin menjadikan satu rumah sakit yang bermutu dalam pelayanan, bermutu dalam pendidikan, sekaligus bermutu dalam penelitian kesehatan. Oke. Tadi disebutkan bermutu dalam pelayanan. Nah, saya geser ke Dr. Arif nih. Dok, sebagai salah satu rumah sakit yang baru nih di Semarang, baru 3 minggu nih, pelayanan apa saja yang ditawarkan Rumah Sakit Unimus ke masyarakat Semarang nih? Ya, pelayanan yang ada di Rumah Sakit Unimus Semarang ini melayani 24 jam. 7 kali 24 jam ini, Kak. Jadi ada layanan IGD 7 kali 24 jam, di mana di IGD ini sudah ada layanan ambulans juga 7 kali 24 jam, layanan kamar bersalin, bahkan di IGD Rumah Sakit Unimus ini tersedia juga kamar operasi yang ada di
IGD-nya. Jadi tidak semua rumah sakit ini ternyata memiliki kamar operasi nih Kak. Nah, di Rumah Sakit Unimus ini memiliki kamar operasi di IGD Rumah Sakit Unimus. Kemudian ada layanan poliklinik. Poliklinik ini juga sama ini Kak, 7 kali 24 jam. Dari Senin sampai hari Minggu kita melayani poliklinik polispesialis, dokter spesialis dari Senin sampai hari Minggu. Dan tidak semua ternyata rumah sakit di Kota Semarang ini memiliki layanan poliklinik 7 hari atau 1 minggu full. Di poliklinik ini kita juga tersedia beberapa layanan unggulan, beauty and wellness and beauty center, kemudian ada pelayanan uronefrologi terpadu, bedah terpadu, kemudian ada tagline yang untuk Rumah Sakit Unimus, yaitu pelayanan bedah tanpa antri untuk Rumah Sakit Unimus. Ini sangat menarik nih, ada layanan bedah tanpa antri. Biasanya penuh antrian kan di rumah sakit lain gitu. Itu bisa dijelaskan nggak konsepnya seperti apa Dokter Arief? Konsep untuk bedah layanan tanpa antri, jadi pada Rumah Sakit Unimus ini insya Allah memiliki 11 kamar operasi Pak Direktur ya? Betul. Ya, dengan 11 kamar operasi ini tentunya dengan tagline bedah tanpa antri, diharapkan pasien-pasien yang memiliki keluhan atau tindakan untuk segera dilakukan operasi tidak perlu antri lagi itu Kak. Jadi bisa dilayani dengan optimal dan maksimal di rumah sakit. Luar biasa sekali. 7 hari buka terus 24 jam non-stop. Pelayanannya prima. Kemudian tadi kalau bedah nggak perlu antri-antri karena tersedia 11 ruang operasi. Nah, melihat fasilitas yang cukup lengkap, kemudian pelayanan yang cukup prima juga nih. Apakah peserta BPJS Kesehatan, kemudian peserta asuransi, ini bisa nggak sih ke Rumah Sakit Unimus? Dokter Riza gimana Dok? Iya, sangat bisa. Jadi Rumah Sakit Unimus ini memang sesuai dengan tagline-nya, Mbak Elin, adalah Hospital for Everyone. Jadi kita melayani seluruh masyarakat, baik masyarakat dengan pasien umum, kemudian pasien asuransi, dan pasien BPJS. Akan tetapi memang untuk pasien BPJS saat ini mungkin belum, karena kita masih harus melakukan akreditasi sekaligus nanti bekerja bersama dengan BPJS. Mudah-mudahan, doakan saja Mbak Elin, mudah-mudahan pertengahan tahun atau akhir tahun ini kita sudah bisa melayani nih pasien BPJS. Karena layanan atau fasilitas yang ada di rumah sakit ini itu sangat bagus, sehingga masyarakat selaku pengguna BPJS itu ya akan rugi kalau tidak kemudian bisa merasakan layanan fasilitas di Rumah Sakit Unimus ini, Pak. Iya, luar biasa. Ada tambahan Dokter Arief sepertinya ingin menambahkan. Iya, berkaitan dengan pelayanan BPJS ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, memang kita akan siapkan bahwa pelayanan BPJS di sini BPJS yang plus, jadi masyarakat merasakan Rumah Sakit Unimus ini seperti tidak ada bedanya antara BPJS dengan pasien umum. Oke, gitu kan? Berarti pelayanannya sama saja. Sama. Nggak ada perbedaan. Oke. Tapi cepet gak nih pelayanannya? Banyak keluhan soalnya di Dok. BPJS lama gitu. Di Rumah Sakit Unimus gak gitu dong ya? Insya Allah tidak. Jadi tadi sebagai tadi Dokter Arief sampaikan, sebagai contoh kita memang ingin ada satu layanan yang cepat, ingin layanan yang paripurna. Makanya kita untuk ruang operasi saja itu ada 11, Mbak. Jadi agar kemudian pasien itu bisa secara cepat ditangani. Kemudian untuk SDM-nya sendiri juga sudah cukup banyak. Bedah umum ada 2 orang, bedah digestif, bedah ortopedi, dan lain sebagainya. Artinya memang saat ini kita ingin mengutamakan bagaimana pasien bisa ditangani secepat mungkin dan semaksimal mungkin, seperti itu. Oke, pasien secepat mungkin dan semaksimal mungkin. Tadi ngomong soal pelayanan sudah dijelaskan, pelayanannya lengkap sekali. Dan saya ingin tahu keunggulan Rumah Sakit Unimus ini dari Dokter Arief, boleh Dok? Keunggulan Rumah Sakit Unimus dibandingkan rumah sakit lainnya? Ya, keunggulan Rumah Sakit Unimus sesuai dengan tagline-nya A Hospital for Everyone. Jadi di sini
mungkin masyarakat melihatnya bahwa rumah sakit ini rumah sakit Muhammadiyah. Memang rumah sakit Muhammadiyah ini rumah sakit Unimus ini berbasis rumah sakit Islam nih, Dok. Namun kita di sini juga tidak memandang berdasarkan agama ataupun ras tertentu. Jadi kami menerima for everyone, siapapun yang akan berobat atau membutuhkan pelayanan di rumah sakit Unimus, insya Allah kami siap melayani. Oke, for everyone nih rumah sakit. Mungkin saya tambahkan. Boleh, Dokter? Jadi memang kami ada 3 layanan unggulan yang ingin kami kembangkan ke depannya. Yang pertama adalah layanan bedah terpadu tadi yang sudah diceritakan oleh Dr. Arif, karena ada 11 ruang operasi. Kemudian yang kedua adalah layanan Uro-Nefrologi Center yang memang ini juga ingin kita kembangkan ke depan. Dan yang terakhir adalah layanan Wellness and Beauty Center. Nah ini Mbak Elif harus merasakan. Apa nih, Dok? Boleh kasih tahu Tribuners? Kayaknya agak lain ini Tribuners. Boleh dijelaskan, Dokter Riza? Ya, betul. Jadi layanan Wellness and Beauty Center ini memang kita ingin menyasar market orang-orang sehat sebetulnya. Okay. Orang-orang sehat yang kemudian membutuhkan layanan-layanan untuk rejuvenation biar awet muda seperti itu, layanan kecantikan, kemudian layanan-layanan yang memang terkaitannya dengan gizi. Kita ingin mengembangkan juga obesitas center di sini, baik obesitas untuk dewasa maupun obesitas untuk anak-anak. Jadi memang ke depan tidak hanya orang yang sakit saja yang berkunjung ke rumah sakit Unimus, Mbak, tapi juga orang yang sehat seperti itu untuk merasakan layanan tadi. Oke, berarti bisa dibilang orang sehat pun harus berkunjung ke rumah sakit untuk medical check up ya, Dok? Ya, atau seperti apa? Benar gak sih konsep itu, Dok? Banyak bilang orang yang ke rumah sakit tuh hanya orang sakit aja, orang sehat gak perlu gitu. Sebenarnya yang benar yang mana nih, Dok? Tribuners biar tahu nih. Iya, sekarang begini, prosentase atau proporsi orang sakit dan orang sehat itu lebih banyak orang sehat, Pak. Jadi bagaimana kemudian orang sehat ini tetap harus sehat seperti itu. Sehingga kalau sehat kan tetap produktif. Nah, bagaimana kemudian dia bisa tetap sehat? Ya memang rutin-rutin untuk kemudian cek kesehatannya. Baik cek medical check up maupun ya ketemu dokter hanya untuk konsultasi misalnya dan lain sebagainya. Sehingga kita membangun kesadaran bahwa kita itu jangan nunggu sakit kemudian baru ke rumah sakit. Oke, berarti perlu digarisbawahi jangan nunggu sakit untuk ke rumah sakit, Tribuners. Jadi kita harus, masyarakat harus sadar bahwa ayo ke rumah sakit walaupun belum sakit, tapi untuk kemudian tahu seberapa jauh tubuh kita, kesehatan kita, sehingga kita sudah mengantisipasi lah, Pak. Nggak kemudian nanti mohon maaf tahu-tahu kemudian jatuh sakit, besoknya sudah innalillahi seperti itu. Jangan. Makanya itu kan jangan sampai terjadi ya, seperti itu. Oke, baik. Kemudian nih, Dokter Arif nih, Dok. Sebagai rumah sakit baru, agenda-agenda besar apa sih dalam waktu dekat ini? Mungkin Tribuners pengen tahu juga nih. Ya, untuk agenda-agenda besar yang ada di rumah sakit Unimus ini, yang pertama kita akan segera menyelenggarakan proses akreditasi. Akreditasi ini tentunya memiliki tujuan supaya rumah sakit Unimus memiliki standar dan kemudian memiliki mutu dan kualitas yang baik untuk masyarakat. Kemudian agenda selanjutnya adalah selain akreditasi kita akan berlanjut untuk persiapan kerjasama dengan BPJS. Oke, ada dua itu ya. Semoga berjalan dengan lancar dengan baik. Amin. Biar apa yang diinginkan nanti bisa segera terwujud gitu kan. Tapi kalau dalam waktu dekat ini apakah ada event-event yang nantinya akan melibatkan masyarakat mungkin di sekitar RS Unimus atau warga Semarang mungkin, Dokter Riza? Ya. Jadi kami lagi gencar-gencarnya ini untuk kemudian mengenalkan rumah sakit Unimus ini ke masyarakat. Banyak agenda yang sebetulnya sudah kita set selama 1 tahun ke depan. Untuk yang terdekat memang kami
masih dalam proses untuk kemudian mengenalkan ke masyarakat sekitar, baik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarangnya sendiri ataupun di lingkungan Muhammadiyah. Jadi beberapa kegiatan yang melibatkan warga Muhammadiyah di Kota Semarang itu dilaksanakan di rumah sakit. Kemudian pelatihan-pelatihan, Mbak. Oh ya, ini satu lagi, bahwa kami Rumah Sakit Unimus ini ingin mengembangkan yang namanya Prostologi Center, Mbak. Prostologi Center ini adalah ilmu yang kemudian akan menata laksana penyakit wasir seperti itu, perwasiran. Seperti itu. Nah, tanggal di bulan depan itu rumah sakit akan menyelenggarakan pelatihan bagi dokter-dokter spesialis bedah di seluruh Jawa Tengah. Ada 10 dokter spesialis bedah yang akan kemudian mengadakan pelatihan di Rumah Sakit Unimus. Jadi alhamdulillah ini kita ingin kemudian mengembangkan nih bahwa Rumah Sakit Unimus ini juga menjadi pusat pelatihan seperti itu. Jadi pusat pelatihan prostologi dan mungkin ke depan yang lain-lain seperti itu, Mbak Elin. Itu harapan kedepannya bisa jadi pusat pelatihan. Betul, gitu ya. betul. Untuk mahasiswa pun bisa research di situ, Dok. Betul. Dan ke depan tadi kami juga sebenarnya sudah mengagendakan beberapa acara yang melibatkan masyarakat luas. Sebagai contoh, misalnya kemarin kita sudah rencanakan konfit massal misalnya. Kemudian ke depan juga akan ada mungkin Unimus Run misalnya, seperti itu. Ini yang sebenarnya sudah kita agendakan satu tahun ke depan sih. Oke, luar biasa. Semoga berjalan dengan lancar ya, Dok, bisa terselenggara. Kemudian Dokter Arief, Dok, banyak orang yang pasti penasaran juga, ada rumah sakit baru, ada promo-promo menarik gak nih? Ini yang paling dicari biasanya. Kadang pemeriksaan diskon 10% kan lumayan nih, Dok. Ada nggak nih spill dikit nih buat Tribuners? Ada sekali nih, Kak. Ini kami sudah berjalan promo-promo, baik promo MCU, kemudian ada promo USG 4 dimensi. Ini promo USG 4 dimensi ini termasuk promo yang kami unggulkan di Rumah Sakit Unimus ini. Kemudian ada promo persalinan. Ini juga tentunya promo ini menjadi promo unggulan kami, di mana ada persalinan secara normal dan ada persalinan dengan metode ERAX dengan harga yang terjangkau, dengan pelayanan dan kualitas yang optimal. Kemudian ada Wellness and Beauty Center, kita juga ada promo-promo baik dari paket facial, ada paket skin analyzer, kemudian ada paket biaya untuk mengetahui komposisi tubuh, kemudian ada paket yang lainnya, misalkan di Wellness and Beauty Center itu ada kombinasi paket supaya masyarakat bisa mencoba, bisa merasakan pelayanan Wellness and Beauty Center di Rumah Sakit Unimus. Oke, luar biasa sekali. Banyak sekali promo Tribuners. Harus ke sana. Ya, besok boleh deh. Iya. Facial di rumah sakit jarang. Biasanya kan di klinik kecantikan di rumah sakit ada. Luar biasa sekali Rumah Sakit Unimus ini. Kalau informasinya bisa diakses lewat mana, Dokter Arief? Kalau promo-promo itu, kemudian event-event dari Rumah Sakit Unimus bisa diakses lewat mana nih? Untuk promo-promo informasi Rumah Sakit Unimus bisa diakses melalui website www.rumahsakitunimus.com, kemudian bisa melalui Instagram @rs_unimus, di TikTok juga ada Rumah Sakit Unimus, atau bisa langsung melalui kontak reservation yang bisa diakses melalui internet atau di Instagram. Tinggal klik saja, itu nanti akan terhubung oleh Humas dan Marketing Rumah Sakit Unimus. Oke, ini buat Tribuners yang mau kepo-kepo, mungkin mau tanya ada promo apa sih, Dok, bulan ini? Mungkin mau facial ke Rumah Sakit Unimus atau mau cek kesehatan, bisa lewat Instagram, atau kemudian ada website juga, lewat TikTok juga bisa. Nah, terakhir Dokter Riza dulu nih, ada pesan yang ingin disampaikan ke Tribuners, kayak boleh disampaikan? Ya, baik, Tribuners semua di seluruh Jawa Tengah. Rumah Sakit Unimus ini mempunyai tagline Hospital for Everyone. Jadi rumah sakit untuk semuanya, baik pasien umum, pasien asuransi, pasien BPJS, tidak mengenal ras,
dan golongan. Jadi kami memang ingin menyediakan atau menyelenggarakan satu pelayanan kesehatan yang bermutu bagi semua orang. Nah, Rumah Sakit Unimus ini insya Allah akan semakin meningkatkan layanannya. Semua pelayanan mudah-mudahan akan kita fasilitasi di Rumah Sakit Unimus ini, dan ke depan mudah-mudahan Rumah Sakit Unimus ini menjadi kepercayaan masyarakat Kota Semarang dan sekitarnya. Dan di Jawa Tengah kami memang bercita-cita menjadi rumah sakit rujukan untuk seluruh masyarakat Jawa Tengah. Amin, semoga bisa tercapai. Baik, kemudian Dr. Arief, boleh disampaikan pesannya ke Tribuners? Halo Tribuners Jawa Tengah, untuk pesannya ya, Rumah Sakit Unimus ini tentunya menganut 4 pilar dalam suatu bidang kesehatan: promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dan di sini Rumah Sakit Unimus mengakomodir semua dalam pelayanan 4 pilar tersebut, baik dari Wellness and Beauty Center, kemudian poliklinik spesialis, berbagai spesialis, dan kemudian tentunya kita memiliki pelayanan rehabilitasi medik yang dengan tenaga yang sudah sangat berpengalaman. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Dr. Riza, Dr. Arief atas waktunya sudah hadir di Tribun Topik dan juga kantor Tribun. Sehat selalu, sukses selalu untuk Dr. Riza dan Dr. Arief. Amin. Semoga akreditasi nanti berjalan lancar tahun ini. Amin. Dan semua agenda-agenda bisa terlaksanakan dan baik untuk Rumah Sakit Unimus. Amin. Baik. Nah, Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Dr. Riza dan juga Dr. Arief untuk mengenal lebih dekat Rumah Sakit Unimus. Terima kasih untuk Tribuners yang sudah menyaksikan Tribun Topik kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa.